Kawan-kawan bisa nebak nggak kenapa dua minimarket yang sama jualannya, atau kalau kios-kios di pasar jualan barang dagangannya sama, tapi sebelah-sebelahan. Itu ternyata ada strateginya, memang sengaja dibikin seperti itu. Dan tahukah kalian, tahukah saya, bahwa ternyata sepak bola di Indonesia juga ingin digituin, ingin dibuat seperti itu. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadrah Draktan, pastinya ya di channel YouTube-nya Albert Syadrah Draktan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ingin search si YouTube-nya saya, bisa ketik aja Albert Syadrah atau juga bisa Albert Draktan. Kalau mau lengkap Albert Syadrah Draktan gitu juga bisa ya. Tapi biasanya begitu ngetik Albert SH itu biasanya udah langsung muncul. Jadi kasih tahu ke teman-teman yang lainnya supaya si video-video ini bisa ditonton semakin banyak, supaya edukasinya tersampaikan dengan lebih banyak juga, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama terus menimba ilmu. Kita semua, termasuk saya, termasuk kawan-kawan, termasuk semua orang lah, kita semua. Oke? Nah, di postingan, di video, bukan postingan, emang Instagram. Tapi ngomong-ngomong Instagram, ini boleh ya di-follow juga Instagramnya saya, Albert Syadrah, Twitter juga sama, Albert Syadrah, dan buat teman-teman yang suka main TikTok, bisa lihat saya main drum, karena saya kan drummer nih. Itu di TikTok isinya memang kebanyakan saya main drum. Saya baru banget bikin. Sama Albert Syadrah, di-follow aja ya. Bicara mengenai yang tadi saya bilang ya, bukan postingan, tapi konten ya, isi video kali ini membahas mengenai kayak gini nih. Kenapa dua minimarket berbeda merek, saya nggak nyebutin namanya lah ya, takut satu dan lain hal. Kenapa bersebelahan? Atau versi yang lebih gampangnya deh, kayak gini. Kenapa yang jualan sayur, kenapa yang jualan ikan di pasar itu bukan cuma satu? Kenapa ada banyak? Nah, kawan-kawan bisa nebak nggak kenapa? Satu pasar yang sama, yang jualan sayur, atau yang jualan telur, atau yang jualan daging sapi, atau yang jualan apapun lah ya, jualan beras, itu bisa kayak gini. Ini tukang sayur, sebelahnya, kios yang sebelahnya juga sama. Kawan-kawan bisa nebak nggak kenapa? Jadi ternyata, ya, ini saya nggak akan membahas dari sisi bisnis atau dari sisi ekonominya si pasar itu tadi ya. Tapi ternyata, tahukah kita bahwa persepak bolaan di Indonesia juga sekarang sedang diarahkan ke hal-hal yang strategi bisnisnya, strategi pasarnya itu sama, mau kayak gituin. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak gini. Sebuah liga nggak bisa, ini menurut para bisnismen, ini menurut para owner tim sepak bola ya, dan ini menurut mereka yang punya saham di klub-klub sepak bola di Indonesia. Bukan menurut saya, bukan menurut kita para supporter ya. Justru saya saya ngebahas ini tuh supaya kita semua aware ya, bahwa mereka pengennya kayak gini gitu. Mereka pengennya jangan sampai cuma satu tim atau dua tim aja yang kerennya, yang suksesnya, yang mapannya, yang stabil secara finansialnya. Agar liganya berjalan dengan baik dalam artian bisnis, dalam artian industri perputaran uangnya, maka sebaiknya harus ada lebih dari 5 tim yang mapan. Dan kalau misalnya tim-tim tersebut
udah mapan secara keuangan, ya kan? Belum tentu mereka punya supporter, iya nggak? Misalkan contohnya gini, misalkan tim yang baru dibentuk, atau beberapa dari kita menyebutnya tim siluman, atau ada yang bilang tim karbitan, atau ada juga yang bilang tim baru baru menetas atau apapun lah ya istilahnya. Yang kayak gitu kan biasanya belum punya supporter. Nah, gimana sih caranya biar punya supporter? Maka maaf nih ya, ini akan menyakiti hati kita semua. Akan disetting untuk bisa jadi juara. Dengan bisa beberapa kali juara, diharapkan bisa ada supporter nanti di dalamnya. Bisa mulai muncul supporter di dalamnya. Atau jika misalkan ternyata nggak terlalu berhasil menarik supporter pun juga seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, kawan-kawan bisa ngelihat postingan video saya sebelumnya mengenai yang turis ya kan, turis di persepak bolaan ya kan, jadi bukan supporter isinya tapi turis. Nah, katakanlah meskipun tidak berhasil menarik supporter dalam jumlah yang banyak, supporter lokal ya, kedepannya diarahkan untuk tetap laku yang nontonnya turis, seperti yang pernah saya bahas di video kemarin. Nah, jadi kita sama-sama tahu ya, sempat ada kemarin-kemarin di Twitter, bukan kemarin-kemarin sih sebenarnya, udah beberapa lama dan udah berkali-kali di Twitter itu sempat dibahas bahwa, sekali lagi saya mohon maaf ya, kepemilikan beberapa klub di Indonesia ternyata ujung-ujungnya ownernya itu juga, atau ada kaitannya satu sama lain, atau ya saling berkerabat, ini ngebantu itu ngebantu ini dan segala macam, dan ada kaitannya, ada saling talinya kuat, ya kan? Nah, yang dikhawatirkan adalah kan mereka pengen supaya di Indonesia ini lebih dari 5 tim. Ini yang harus kita khawatirkan oleh supporter. Yang dikhawatirkan adalah nanti digilir dengan mudah. Kenapa? Wong ya karena bosnya adalah mereka juga. Misalkan contohnya kayak gini, di pasar nih ya, di pasar. Misalkan saya videografer saya, halo. Saya videografer saya. Terus sama istri saya misalnya. Ya kan? Punya kios di pasar. Di satu pasar yang sama, isi jualannya sama, modalnya juga sama, hasil karya kami bertiga gitu, hasil ngumpulin modal kami bertiga. Akhirnya apa? Akhirnya bakal jadi gini, yang ini dimajuin, terus nanti besok dalam tanda kutip gitu ya, versi gampangnya, versi bahasa sehari-hari gampangnya supaya kita gampang mencerna ya. Hari ini yang ini dilakuin, yang besok kios yang sebelah yang juga punya kami dibikin laris. Lusanya video sih jadi video kios kami juga. Akan gitu, digilir dengan mudah. Nah, yang dikhawatirkan adalah klub di Indonesia juga kayak gitu, karena si klub ini ternyata ada kaitannya kuat, ownership-nya dengan ini, yang ini juga dengan ini. Nanti digilir, sekarang giliran si ini yang juara. Nanti musim depan giliran si Anu yang juara, yang ini juara, yang ini juara. Kalau misalnya belum ada supporternya, ya kan? Nanti misalkan diorganisir aja misalnya gitu, karena kan gampang tuh sebenarnya dalam tanda kutip mengorganisir orang-orang, misalkan cari pengangguran, bukan menghina siapapun ya, bukan menyindir siapapun, misalkan contohnya cari pengangguran atau cari anak-anak muda yang nongkrong kayak gitu, terus kamu saya kasih jersey ya, sama saya kasih uang saku misalkan berapa sekian rupiah gitu misalkan. Terus yuk kita barengan diorganisir gitu, sama ada kayak yang organisirnya gitu, organisernya. Sama saya yuk diajak ke stadion.
Terus nanti buka pendaftaran kayak gitu supaya biar bisa ada supporternya. Kalau ternyata gagal, nanti misalkan ada travel bureau dimasukin seperti yang saya bahas di video kemarin. Dimasukin di jadwalnya nonton tim ini. Dan hal-hal seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya menurut mereka, maksudnya supaya sama-sama nantinya saling kejar-kejaran gitu. Saling kejar-kejaran secara sehat. Menurut mereka secara sehat, ya kan? Bukan cuma satu tim akhirnya nanti yang mapan, tapi akan ada lebih dari 5 tim. Dan ketika ada lebih dari 5 tim yang mapan, maka kompetisi liganya itu menjadi kompetitif, ya. Kompetisi liganya menjadi kompetitif, menjadi sehat, ya kan? Dan menjadi saling bersaing dengan enak ke depannya. Menurut kita supporter, hancurlah ini tradisi sepak bola yang kita agung-agungkan selama ini. Sampai bahkan ada di antara kita yang berkali-kali saya bilang di video saya ya, saya mengucapkan berkali-kali di video saya, sampai meninggal gara-gara mendukung kesebelasan yang dia yakini, dia cintai, dia banggakan, dia sampai meninggal. Padahal ternyata bos-bosnya itu lagi, dan memang sengaja giliran gantian juaranya. Lah, terus jadi mau dibawa kemana persepak bolaan Indonesia kalau misalnya dibikin seperti kayak kios di pasar? Tapi ya itulah modern football yang kita harus paham, ya kan? Itulah sebabnya kenapa saya beberapa video terakhir ini saya membuat temanya Against Modern Football, karena ya inilah yang harus kita pahami. Ya ternyata ya ini kayak gini kenyataannya. Jadi segini dulu video dari saya, Albert Syadra Draktan. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain supaya kita sama-sama terus belajar. Dan video-video yang saya buat ini bukan untuk membenci, bukan untuk kebencian, bukan agar kita saling suzon gitu, bukan agar kita prejudis, bukan agar kita apapun, bukan. Tapi ini semua demi supaya persepak bolaan di Indonesia semakin berkembang, semakin membaik, dan termasuk kita semua juga semuanya membaik. Sehat selalu dan see you!